Jadi kita akan bahas ya bagaimana cara solusi untuk mengatasi aplikasi Kredivo yang tidak bisa transaksi teman-teman. Dan oke, tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk aplikasi Kredivo ini adalah aplikasi pinjaman online ya, dan tidak saya sarankan buat teman-teman yang memang nggak benar-benar kepepet menggunakan aplikasi ini. Jadi aplikasi pinjaman online Kredivo. Nah buat teman-teman, di sini kita langsung masuk di aplikasi Kredivo seperti ini. Nah, jadi strategi yang pertama ketika teman-teman tidak bisa bertransaksi di aplikasi Kredivo. Nah, di sini terlihat ya platform kredit digital dengan limit hingga 50 juta, belanja dan ambil pinjaman tunai dengan limit kreditmu ya, dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya untuk syarat pendaftarannya sendiri. Hanya perlu menggunakan KTP, selfie, dan juga NPWP. Nah, ini opsional ya teman-teman. Yang namanya opsional berarti di bagian NPWP ini tidak bisa iya, bisa enggak ya, bisa digunakan, bisa enggak. Tapi yang paling pasti adalah KTP dan selfie teman-teman. Oke, jadi untuk selanjutnya bagaimana solusi buat teman-teman yang tidak bisa bertransaksi di Kredivo ini? Strategi yang pertama, silakan nanti teman-teman bisa update untuk aplikasi Kredivo-nya ke versi yang terbaru. Caranya teman-teman tinggal masuk di aplikasi Kredivo ya, teman-teman tinggal ketikkan saja di Play Store Kredivo seperti ini. Dan nanti jika muncul update silahkan teman-teman bisa diupdate. Nah biasanya kalau kita ada fitur update berarti untuk aplikasi Kredivo kita masih di versi lama. Oke, jadi nanti teman-teman bisa diupdate saja, dan ketika tulisannya sudah buka seperti ini artinya sudah di versi baru. Oke, itu untuk strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, jika teman-teman tidak bisa bertransaksi di Kredivo, ya itu biasanya ada aktivitas-aktivitas yang nggak wajar ya teman-teman, biasanya seperti itu. Nah, saran saya di sini nanti teman-teman bisa keluar dan nanti bisa masuk lagi. Nah, kemudian untuk selanjutnya klik di bagian aplikasi Kredivo-nya, kemudian kita klik di bagian dari informasi aplikasi seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa masuk di penggunaan penyimpanan, kemudian kita hapus cas seperti ini. Dan strategi yang kedua, teman-teman bisa pilih di bagian dari paksa berhenti seperti ini. Oke, ketika untuk tiga fitur tersebut, ketika kita login masih nggak bisa bertransaksi, langkah yang terakhir adalah silahkan hapus data. Nah, teman-teman bisa klik di hapus data seperti ini, maka secara otomatis kita harus memasukkan untuk email yang terdaftar ataupun nomor telepon yang terdaftar di aplikasi Kredivo-nya. Dan selanjutnya nanti teman-teman bisa dibuka lagi. Ya, dan semoga buat teman-teman nanti bisa bertransaksi di aplikasi Kredivo ini. Dan oke, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan, 4 solusi mengatasi untuk Kredivo yang tidak bisa bertransaksi ya. Jadi disclaimer terlebih dahulu, jika teman-teman memang nggak ada kebutuhan yang mendadak, saya sarankan jangan pernah meminjam pinjaman online seperti ini karena resikonya juga besar. Ya, adapun kalau teman-teman pengen pinjam, yaitu disesuaikan. Jadi jangan berambisi dengan pinjaman-pinjaman online seperti ini. Karena dampaknya ketika kita minjam ke bank, yaitu nanti resikonya ketika ada beberapa aplikasi pinjol yang galbay, ya otomatis kita akan sulit mengajukan pinjaman di perbankan ya. Oke, jadi seperti itu saja untuk beberapa solusi ataupun langkah yang buat mengatasi tidak bisa bertransaksi di aplikasi Kredivo ini. Semoga nanti teman-teman juga setelah teman-teman lakukan 4 hal tersebut, semoga bisa bertransaksi lagi. Jadi di aplikasi Kredivo ini kita bisa belanja di Shopee, belanja di Lazada, jadi banyak sekali fiturnya ya. Jadi seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.